Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan salah satu materi akuntansi manajerial. Di sini kelompok kami akan memaparkan salah satu materi, yaitu rancangan sistem harga pokok berbasis aktivitas. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Erni Anggreni, Diah Anugrah Yunarsi, dan Nur Anissa. Baiklah, marilah kita beralih ke materi pertama. Saya Erni Anggreni akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu lingkungan industri kontemporer. Lingkungan bisnis telah berubah dan menjadi transisi dari era revolusi industri menuju era revolusi informasi dan komunikasi. Perubahan dipicu oleh teknologi sebagai penyebut, terutama pada 3 sektor utama, yaitu teknologi transportasi, teknologi manufaktur, teknologi informasi dan komunikasi yang telah terjadi secara konsisten. Selanjutnya yaitu komponen akuntansi ABC. Untuk mendapatkan hasil pembebanan biaya pendekatan akuntansi ABC, terlebih dahulu diperlukan rancangan sistem yang menggambarkan komponen yang digunakan dalam prosedur alokasi biaya overhead sebagai berikut. Yang pertama, daftar aktivitas. Misalnya, penjadwalan produksi, memindahkan barang, inspeksi barang, membeli bahan, merespon pelanggan, meningkatkan produk, dan memperkenalkan produk baru. Kemudian, dasar alokasi biaya aktivitas. Menghubungkan biaya aktivitas dengan objek biaya, menentukan jumlah output yang diperlukan untuk tiap produk jasa dan pelanggan dari tiap aktivitas. Kemudian, pool biaya aktivitas merupakan aktivitas yang mewakili sekelompok aktivitas yang memiliki karakteristik secara logis, berhubungan, dan mempunyai rasio konsumsi yang sama untuk semua produk. Kemudian ada dasar alokasi biaya pada produk, yaitu merupakan pembagi biaya yang berhubungan langsung dengan produk. Selanjutnya yaitu alokasi biaya overhead. Proses alokasi biaya overhead dengan pendekatan ini pada lini produk yang dibiayai dapat disederhanakan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan item dan jumlah biaya overhead yang akan dialokasikan, yaitu meliputi biaya produksi. Yang kedua, identifikasi aktivitas dan atributnya yang menghasilkan daftar aktivitas yang jumlahnya tergantung pada kompleksitas produksi. Yang ketiga, identifikasi pool biaya yang menghasilkan jumlah biaya pool aktivitas. Yang keempat, identifikasi dasar alokasi biaya yang membebankan biaya aktivitas sekunder pada aktivitas utama. Terakhir yaitu membebankan biaya-biaya aktivitas pada objek biaya yang menghasilkan alokasi overhead final yang harus dibebankan pada tiap lini produk. Saya Nur Anissa selaku pemateri kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, menetapkan harga pokok produk. Setelah proses alokasi biaya overhead selesai, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk. Metode pengumpulan biaya-biaya langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dilakukan sama dengan prosedur dalam akuntansi konvensional yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan pemakaian bahan, jam tenaga kerja langsung, atau unit produksi. Kemudian perbandingan dengan akuntansi biaya konvensional. Alokasi biaya overhead kepada produk dialokasikan berdasarkan konsumsi biaya untuk tiap aktivitas yang terjadi dalam rangka produksi. Sedangkan dalam akuntansi biaya konvensional, alokasi tersebut biasanya dilakukan melalui satu tahap saja, berdasarkan jumlah jam tenaga kerja langsung atau jumlah unit produksi. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan akuntansi ABC. Keuntungan dan kelemahan akuntansi ABC ini memungkinkan perhitungan biaya yang lebih akurat, karena dalam implementasinya akuntansi ABC yang pertama mempunyai banyak elemen biaya yang digunakan untuk mengumpulkan biaya overhead. Yang kedua, mengubah dasar yang digunakan untuk membebankan biaya overhead kepada produk, menjadikan hampir setiap biaya dapat ditelusuri hubungannya dengan produk atau jasa yang diberikan. Yang ketiga, dengan sistem ini, biaya overhead dalam akuntansi konvensional
dikelompokkan sebagai biaya tetap dalam akuntansi ABC bisa diperlakukan sebagai biaya variabel. Dan yang terakhir, mengubah persepsi para manajer tentang banyak biaya overhead sehingga menjadikan tiap aktivitas dapat diikuti hubungannya dengan tiap produk. Kemudian, manajemen berbasis aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas adalah salah satu pendekatan sistem terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai tersebut. Peningkatan nilai ini dilakukan dengan cara menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Manajemen aktivitas meliputi analisis nilai penetapan harga pokok produk dan nilai dari suatu proses. Termasuk dalam lingkungan manajemen ini adalah analisis penyebab, analisis aktivitas, dan evaluasi kinerja yang menggunakan akuntansi ABC sebagai informasi utama. Baiklah, saya Dia Anugrah Yunarsi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya adalah dimensi manajemen berbasis aktivitas. Dimensi proses menyediakan informasi tentang aktivitas yang sebenarnya dilakukan, kenapa dan seberapa baik hal itu dilakukan. Dimensi biaya meliputi suatu proses penetapan harga pokok berbasis aktivitas yang meliputi 1. Eliminasi aktivitas adalah suatu proses eliminasi aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah. Kedua, seleksi aktivitas adalah suatu proses pemilihan rangkaian aktivitas sebagai tindak lanjut dan pemilihan strategi persaingan. Ketiga, reduksi aktivitas adalah suatu proses pengurangan waktu dan konsumsi sumber daya lainnya yang dibutuhkan dari suatu aktivitas. Yang keempat adalah sharing aktivitas. Sharing aktivitas adalah suatu proses peningkatan efisiensi pada aktivitas dengan menggunakan economic of scale. Selanjutnya, akuntansi ABC dan arus kas. Secara matematis, peralihan dari akuntansi konvensional menjadi akuntansi ABC tidak memengaruhi arus fisik kas. Pengaruh terhadap perubahan arus fisik kas akan terasa setelah akuntansi ABC diikuti dengan kebijakan manajemen yang juga berbasis aktivitas. Kebijakan ini akan mengurangi frekuensi pemesanan bahan baku. Yang pertama, penurunan biaya produksi. Kedua, peningkatan daya saing. Ketiga, peningkatan laba persatuan produk. Keempat, meminimalisasi subsidi silang produk. Kelima, meningkatkan akurasi pengukuran kinerja. Keenam, mendorong terciptanya iklim kerja yang produktif. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.